Bapa, dalam saat teduh ini Tuhan, kami mau merenungkan akan hidup kami. Sehingga kami boleh mengambil suatu langkah. Apakah kami mau tetap diam? Apakah kami mau bergerak untuk menyambut lawatan-Mu Tuhan? Engkau tahu keadaan kami, Kau tahu kehidupan kami. Betapa rindunya kami dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami sangat merindukan ikut ambil bagian di dalam lawatan. Kami sangat rindu mengerti hati-Mu Tuhan. Bahwa Engkau akan memberikan sesuatu lawatan dan gelombang lawatan akan terjadi hari-hari di hadapan kami sampai tahun-tahun yang ada di hadapan kami. Kami tahu akan hal itu Tuhan. Engkau tahu keadaan kami dan kemampuan kami. Seringkali dilanda oleh segala masalah dalam kehidupan kami. Kelemahan kami, keadaan kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Sehingga kami mulai tidak memikirkan akan lawatan dan gelombang lawatan yang datang. Karena kami berfokus kepada diri sendiri. Karena kami berfokus pada semua persoalan yang kami hadapi Tuhan. Sehingga kami berputar-putar di dalam lingkaran kuasa kegelapan. Berputar-putar dalam suatu lingkungan dan berputar-putar dalam suatu persoalan kami terus menerus dan tidak ada habis-habisnya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah pikiran kami Tuhan. Dan biar malam hari ini Engkau bukakan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berbicaralah Kau kepada kami karena kami siap buat mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Saudara, saat saya sedang mempersiapkan ini dan saya sedang duduk di tempat situ tadi, Tuhan tuh mulai bicara begini, nak. Pujian itu bagus untuk membawa jemaat itu sebetulnya mengerti apa arti lawatan dan gelombang lawatan yang Tuhan sedang kerjakan baik di tempat ini maupun untuk dunia. Tetapi kadang-kadang kita itu tidak bisa meresponi disebabkan karena keadaan kita. Ya. Saudara, saya dikasih gambaran tadi. Ya. Kita semua itu ada di pantai. Ya. Itu gambaran yang saya dapatkan. Kita semua ada di pantai. Nah, lalu tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang keluar dari mana-mana tempat dan semuanya itu mengerumuni kita semuanya. Tapi saudara, apa yang saya melihat banyak dari kita asik sendiri. Ya, asik sendiri, buka makanan sendiri, menikmati sendiri. Ya. Gak ngerti kalau yang datang itu juga butuh makanan. Gak memikirkan bahwa yang datang itu juga butuh makan dan kita harus bagi makanan dengan mereka. Gak punya hati. Karena mikir, aku lapar. Ini masih berapa jam lagi kita di sini. Saya butuh makan. Nah, lalu banyak mementingkan diri sendiri. Dari gambaran ini saya bisa mengambil suatu kesimpulan. Kita kalau mendengar ada lawatan dan Tuhan sangat merindukan lawatan itu terjadi. Secara teori kita tahu. Secara teori kita bisa meresponi, oh iya mau ada lawatan.
tapi gak ikut ambil bagian di dalam lawatan itu. Sedangkan kalau saudara saya tanya, siapa yang merindukan lawatan? Siapa coba? Coba angkat tangan. Saudara merindukan lawatan? Atau cuman sekedar memang saya tahu bahwa ada lawatan, tahun-tahun depan juga akan mengalami lawatan. Ya itulah nanti bakal terjadi. Titik sampai di situ. Saudara mau ikut berperan tidak? Hah? Ya, oleh karena itu saat ini saudara saya sangat merindukan dan mendorong saudara untuk kita bersama-sama hari ini. Bagaimana kita itu bisa meraih lawatan itu terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau lawatan secara rohani itu kita bisa raih, maka lawatan secara jasmani itu mengikuti. Amin. Katakan ke sebelahnya, lawatan secara rohani datang akan disusul dengan lawatan secara jasmani. Biasanya kita itu kalau sudah mengatakan ada lawatan secara jasmani, amin. Tapi kok dikatakan ada lawatan yang luar biasa rohani, sedikit yang meresponi. Karena merasakan gini, ya yang penting jasmani dululah. Kita butuh, semua orang butuh. Tapi satu perkara Tuhan katakan, kejar yang rohani, maka yang jasmani akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu kalau saya tanya saat ini, siapa yang rindu mendapatkan double porsi? Nah, tuh langsung disaut saya. Karena pikirannya double porsi itu kan dapat bagiannya 2 kali. Kalau secara jasmani ya double porsi. Ya, semuanya yang tadi tidak, siapa yang melawatan gak ada yang ngomong saya, tapi langsung pada saat saya katakan siapa yang rindu akan double porsi, suaranya kedengaran. Ya. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu mendapatkan double porsi jasmani dan rohani? Nah, sungguh saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara ya, apa sih artinya double porsi? Coba ditayangkan. Kalau dalam Alkitab itu banyak sekali dalam ayat-ayat yang ditayangkan itu semua tentang double porsi ya. Tapi hari ini yang kita baca adalah dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Next. Double porsi itu yang kayak gitu tuh. Ya. Porsi makanan kita cuman 1 ya. Tapi kalau namanya dapat double porsi itu dapat triple. Tuh lihat berapa macamnya nih. Hah? Dan makanannya tuh enak-enak, tapi saya nggak tahu tuh makanan apa ya. Tapi makanannya sangat enak karena saudara mendapatkan double porsi ya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan double porsi? Ya, ini caranya ya. Kita akan bersama-sama belajar yang namanya kita mendapatkan double porsi. Saudara begini, kemarin pada saat kita sedang doa persiapan untuk hari ini, saya sedang duduk di situ. Lalu Tuhan katakan gini, nak, kamu ini ya untuk tahun ini ya, sampai tahun depan, kamu tuh udah bisa seperti ini. Ya. Kamu itu harus lakukan lebih lagi dari yang sekarang. Tidak bisa biasa-biasa saja. Kita gak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang yang lebih dari orang biasa. Di atas rata-rata. Karena Tuhan katakan, kedatangan Tuhan sudah amat sangat singkat. Ya. Dan kamu tidak bisa membawa pelita dan minyak saja. Saudara tahu cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Ya. Semua bawa pelita enggak? Semua bawa pelita. Semua bawa minyak enggak? Semua bawa minyak. Cuman yang bijaksana itu dia bawa minyak cadangan. Yang 5 lagi dia bawa pelita
bawa minyak tapi enggak bawa minyak cadangan. Dan dikatakan pada saat mempelai itu terlambat datangnya, akhirnya minyaknya habis. Ya. Saudara, gak ada cadangan. Dan Tuhan katakan, beritahukan kepada yang lain. Bukan saja pelita dan minyak, tapi harus punya minyak cadangan. Amin. Katakan sebelahnya, kamu udah punya minyak cadangan belum? Hari ini kita belajar untuk menyediakan minyak cadangan. Amin. Amin. Nah, Sophie juga mendapatkan sesuatu yang dikatakan begini, kamu gak bisa makan makanan ini aja. Harus tambah porsinya. Sebab kalau kamu tidak menambah porsi, kamu gak bisa jadi kuat dan gak bisa mencapai destiny. Amin. Mau tambah porsi? Zaman sekarang ini lagi masalah diet dan diet dan diet. Kamu boleh diet secara jasmani, jangan diet secara rohani. Amin. Makan. Kalau secara rohani ya, jasmani bolehlah kamu puasa segala macam ya. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bersedia apa? Coba dibaca. Membayar apa? Ayo coba semuanya baca, saya pengen dengar suara kamu sampai suara kamu bisa mendengar yang keras. 2, 3. Ngerti nggak maksudnya? Bersedia membayar yang terbaik loh, bukan yang baik. Yang terbaik. Bersedia membayar yang terbaik. Untuk apa? Ada upahnya. Orang kalau mau membayar yang terbaik itu ada upahnya. Ya. Dikatakan untuk mendapat yang terbaik dari surga. Kalau kamu bayarnya sedikit, dapatnya sedikit. Tapi kalau kamu membayar lebih, kamu akan dapat lebih. Amin. Nah, apa maksudnya? Saudara dan saya itu harus bersedia membayar yang terbaik. Yang terbaik. Apa sih yang terbaik dalam hidup kita? Yang harus dibayar. Nah, untuk itu ada beberapa poin. Poin yang pertama dikatakan kita belajar dari Elisa. Berjalan bersama Tuhan. Hands in hands with Jesus. Berjalan sama-sama sama Tuhan. Ya. Tapi yang namanya berjalan hands itu gandengan, ya, gandengan. Ya. Jalannya gandengan, tidak sendiri-sendiri. Ya. Kalau gandengan berjalannya itu sendiri-sendiri, saya bisa ke sini, dia bisa di sana, nggak bisa ngobrol, ngerti? Tapi kalau kita berjalan bersama-sama gandengan, kita bisa ngobrol. Apa yang kita lihat, kita obrolin. Apa yang sedang kita jalan, kita ngobrol bersama. Itu namanya jalan bersama dengan Tuhan. Itu namanya hand in hand. Jalan sama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, contoh yang jelas itu kita akan belajar dari yang dialami oleh Elisa. Ya, dari 2 Raja-Raja 2 mulai dari ayat 1. Dikatakan begini. Tolong ditayangkan dan ayatnya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Perhatikan baik-baik ya. Menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Perhatikan ya. Jadi dikatakan begini. Pada saat Elisa mau mendapatkan double porsi, ya, ini Elisa ini mendapatkan double porsi kan akhirnya. Apa yang dilakukan pertama kali? Dia jalan bersama-sama dengan Elia. Ya. Berjalan bersama-sama. Nah, saudara dan saya
mau mendapatkan double porsi dari Tuhan, itu tidak bisa kamu jalan sendiri. Harus jalan bersama-sama, gandengan tangan, ngikut Tuhan kemana Tuhan mau. Kalau kau mau mendapatkan double porsi, syarat pertama adalah jalan sama Tuhan. Coba kita lihat. Elisa mau mendapatkan double porsi dari Elia. Golongan dia tidak sama dengan golongan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, kamu tahu nggak bahwa Tuhanmu itu mau diangkat ke surga? Tahu, berarti yang lain tahu kan? Nabi-nabi yang lain tahu kan? Tapi dia nggak mau ikut, nggak mau jalan sama Tuhan. Nah, saudara termasuk golongan mana? Golongan nabi kebanyakan atau Elisa? Kalau saudara mau punya golongan seperti Elisa, ya, cara satu-satunya adalah harus jalan bersama dengan Tuhan. Kita belajar caranya jalan sama Tuhan itu bagaimana. Coba lihat gini. Awal pertama perjalanan itu yaitu dimulai dari Gilgal. Ya kan di situ dikatakan Elia dan Elisa berjalan mulai dari Gilgal. Arti Gilgal itu adalah penghabusan celah Mesir. Arti Gilgal itu penghabusan celah Mesir. Artinya apa? Penyunatan, disunat. Dihilangkan semuanya. Masa lalunya harus hilang. Ya. Kamu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ngomong, nak, tinggalkan masa lalumu. Tinggalkan sifatmu yang tidak baik. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan. Kamu sudah hidup baru sama aku. Hidupmu bersama dengan aku. Tinggalkan. Jangan tinggal di Gilgal terus. Saudara, arti Gilgal itu begini. Saat bangsa Israel mau masuk ke negeri Kanaan, sampailah mereka itu di Gilgal. Nah, saat di Gilgal, Tuhan katakan sunat mereka lagi. Karena mereka harus meninggalkan semua celah Mesir. Saat mereka disunat, dipotong semua yang tidak baik. Maka mereka melangkahkan kakinya menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Mereka merasakan, aku mendapatkan sesuatu. Karena aku sudah meninggalkan yang lama. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Kalian bisa nangkap? Ya. Ini pelajaran saudara. Saya sangat mengharapkan kamu bisa mengerti, bisa nangkap, dan kamu dapat double porsi. Double porsi bukan merupakan sesuatu hal anugerah, bukan. Perlu diraih, perlu dicari, perlu kita direbut. Itu double porsi. Ya. Jadi kalau double porsi mau, tapi ya nggak mau bayar, nggak bisa. Sekarang saya akan memberitahukan kepada saudara, zaman sekarang ini adalah zaman kita ayo lari bersama. Ya. Jangan enak-enak saja. Nanti kalian ketinggalan. Sungguh nanti kalian ketinggalan. Ya. Saya mau sampaikan sesuatu saudara. Apa yang dinamakan dengan menghapuskan celah Mesir. Apa arti disunat? Ya. Pada suatu saat, ya, kalau kita lihat cerita tentang Yakub, ya. Yakub untuk mendapatkan double porsi bukan sekedar saat dia diberkati sama Ishak, lalu dia mendapat double porsi, tidak. Sesudah dia diberkati oleh Ishak, apa yang dilakukan? Apa yang dialami? Dia mau dikejar-kejar maut kan? Karena dia mau dibunuh sama Esau, betul nggak? Ya kan? Mamanya bilang, lari kamu lari, cepat lari sana ke tempat Laban. Sebab kalau tidak, kamu nanti dibunuh loh. Sungguh, ini kakakmu sudah mulai mengasah pedang buat bunuh kamu. Aku tahu, dia orang yang berani banget. Aduh, aku bisa kehilangan kamu nanti.
cepat pergi, cepat pergi. Mungkin Yakub akan mengatakan, tahu gini sih aku tidak mau disuruh bohongin papaku kalau akhirnya begini. Akibat daripada itu, mulailah Gilgal hidup dalam dirinya. Mulai masa pemotongan dan pemotongan dan pemotongan. Itu tidaklah sesuatu hal yang mudah, saudara. Ya, tidak sesuatu hal yang mudah. Suatu saat saya mau cerita sama saudara ya. Suatu saat kita lagi kumpul dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu Ibu Iin mendoakan saya. Nah, pada saat mendoakan saya, lalu dapat firman. Ibu Nani 1 bulan 1 kali harus berdiam diri. Ya, banyak berdoa di kamar. Ya, banyak baca firman Tuhan. Ya. Terus banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Karena nanti Ibu Nani akan diangkat untuk mendapatkan beberapa karunia yang baru. Nah, saya tangkap itu. Lalu saya lakukan, belajar untuk melakukan ketaatan. Karena saya bilang kalau saya mau naik tingkat, saya gak bisa berhenti sampai di sini. Kalau saya mau naik tingkat, saya harus berani bayar harganya. Ya, membayar lebih yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik di surga. Amin. Jadi saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jam-jam tengah malam dibangunkan saya belajar, Tuhan ini harinya saya mau bertemu dengan Kau. Saudara tahu saat saya sedang duduk di bawah kaki Tuhan. Pajar-pajar gitu. Tiba-tiba saudara saya dikasih bawang bombay sama Tuhan. Pikir saya, kayak apa? Kok bukan dikasih apel gitu ya. Dikasih anggur, bawang bombay. Memang saya suka bawang bombay. Tapi saya dikasih bawang bombay di mana? Di salah satu piring kecil. Saya bilang, Tuhan, maksudnya apa? Kamu mau tahu? Ya. Coba bawang bombay itu kamu kupas. Gitu. Jadi akhirnya dalam penglihatan itu saya ambil bawang bombay itu, saya kupas kulitnya dulu. Sudah kan? Kulitnya kan masih merah-merah gitu yang kulit luarnya. Selama-lama kan ada putih ada merahnya gitu kan. Kupas lagi. Ya. Tambah lama tambah putih kan. Kupas lagi. Dulunya ada hijau-hijaunya gitu. Kupas lagi. Terus menerus disuruh kupas. Akhirnya habis. Terakhir tuh putih banget kan. Terakhir. Saya masih gak ngerti saya. Saya bilang, Tuhan maksudmu apa? Kamu mau next level. Kamu mau untuk mendapatkan lebih. Itu loh mesti dikelotokin satu-satu. Ngerti? Dikupas semuanya. Semua yang tidak baik dalam hidupmu harus dikupas. Sampai yang terakhir itu adalah sesuatu kekudusan yang sungguh-sungguh dalam hidupmu. Saya bilang, oh Tuhan. Saudara tahu, itu loh yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Ya. Belajar dan rela untuk melepaskan diri dari Gilgal. Semua sifat yang tidak baik. Yakub 20 tahun. Ya. Yakub 20 tahun dia belajar dan belajar dan belajar. Ya. Dikupas terus selama 20 tahun. Dibohongin mertua, ya. Dibohongin terus menerus selama 7 tahun dia mendapatkan Rahel, ditipu mendapatkan Lea. 7 tahun lagi mendapatkan Rahel. Ya. Lalu 6 tahun lagi dia mendapatkan semua harta kekayaannya. Dikupas terus. Dan dikupasnya selama 20 tahun.
sesudah itu apa yang dialami oleh Yakub pada saat dia di Sungai Yabok, disitulah dia berubah dari Yakub si penipu menjadi Israel, pahlawan Tuhan. Kenapa? Dirubah, sudah dapat bonus sesudah 20 tahun. Saudara tahu cerita tentang Yusuf 13 tahun. Dia mengalami sengsara sampai suatu saat dia mengatakan, aku sudah menikah dan mendapatkan seorang anak namanya Manase. Aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku menuju kepada yang di depan. Manase. Kenapa? Arti Manase ada melupakan. Kenapa? Dikupas sampai putih. Sudah tidak ada merahnya lagi, tidak ada hijaunya lagi. Sampai putih. Sampai berkenan di hati Tuhan. Itu namanya Gilgal. Nah, saudara, setiap manusia nggak ada yang sempurna. Tapi satu hal hari ini, siapa yang mengatakan Tuhan, aku mau seperti bawang bombay, kupaslah aku setiap kali. Sampai kedalaman hatiku seperti hatimu. Itu yang membuat saudara dan saya bisa mencapai double porsi. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti yang dialami oleh Elisa ini. Selanjutnya dikatakan, ya. Yosua pasal 5 ayat 8 dikatakan begini. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara, ayo kita koreksi. Tuhan, aku mau kau kupas tiap kali. Ya. Dikupas itu sakit gak? Sakit. Ya. Dikupas itu sakit. Karena banyak hal yang Tuhan akan rubah dalam hidup saudara dan saya. Untuk menjadi baru. Untuk menjadi bawang bombay yang paling dalam, putih, bersih. Dan itu yang Tuhan mau atas dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, sekarang yang kedua. Apa yang dialami oleh Elisa dan Elia. Orang yang berjalan dengan Tuhan, coba lihat. Pegang dan berjalan. Sudah sampai di Betel. Lalu dikatakan mereka berjalan menuju Betel. Ayat yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Nah, berarti Elisa itu disuruh tinggal di mana? Gilgal. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Aku mau teruskan perjalanan, kamu di sini saja. Nah, kadang-kadang kalau orang tidak mengerti, ya, tidak mengerti akan hatinya, ya sudah Tuhan nyuruh aku tinggal di Gilgal, aku tinggal di Gilgal aja, biarin aja Tuhan jalan terus. Namanya nggak ngerti hatinya Tuhan. Ya. Kalau kamu mengerti, Tuhan akan katakan, nak, beri yang terbaik yang engkau punya supaya engkau mendapatkan sesuatu yang terbaik di surga. Artinya begini, Tuhan, aku mau lebih, aku mau lebih. Aku mau haus terus menerus dengan engkau. Seperti yang dialami oleh Elisa ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Nah ini saudara. Setelah lepas dari semua kekotoran yang dalam hidup kita. Ya. Lalu Tuhan katakan, wis cukup nak, baik kamu di sini. Sudah cukup sampai di situ. Jangan puas sampai kamu merasakan Tuhan sudah ngampuni dosa saya sudah diampuni dosa, ya sudahlah. Cukup jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya. Jangan orang Kristen yang macam-macam. Ya. Kayak seringkali dikatakan orang Gracia ini orang Kristen yang macam-macam. Ya. Karena nggak cukup jadi orang Kristen biasa. Sudah diampuni dosa sudah cukup. Nggak. Belajar lebih lagi dan lebih lagi. Elia mengatakan, sudah kamu cukuplah seperti ini. Enggak, aku mau lebih. Jadi kamu kemana? Ya kamu pergi kemana aku ikut. Aku mau dicangkokkan dengan engkau. Saudara, saya tadi pagi memberikan gambaran tentang cangkokan. Zaman sekarang kita itu enggak seperti Yakub, tidak seperti Yusuf bayar 13 tahun atau bayar 20 tahun. Masa sekarang ini masa cangkokan, saudara. Ya. Dulu, zaman dulu, kalau orang itu menanam sesuatu, saya masih teringat kepada mama saya. Ya. Suatu saat mama saya itu nanam kurma, saudara. Ya. Saya bilang, Mami, nanam kurma ini sampai berapa tahun? Ya nggak apa-apa, nanti biar dimakan anak cucunya Mami, katanya gitu. Ya. Dari biji lama sekali, sampai saya gede, sampai rumah di Jepara itu dijual, belum berbuah saudara. Lama banget, itu sampai saya masih ingat ini kurma. Ya. Mami saya itu benar-benar dia menanam dari biji, ya, sampai keluar, sampai mulai bertunas, ya, sampai tingginya itu sudah cukup tinggi lah pohon kurma itu. Tapi sampai sayanya itu menikah, sampai punya anak, sampai rumahnya dijual, tidak berbuah, belum berbuah. Lama zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu sangat mudah karena banyak cangkokan. Kemarin saya ketemu dengan seorang, saya lupa di mana. Ketemu dengan orang yang senang sekali dengan tanam-tanaman. Lalu dia mulai cerita, pokoknya saya setiap hari itu sekarang saya nanam tomat, nanam ini karena saya setiap pagi harus minum jus tomat. Kalau tidak saya makan tomat saja dipotong-potong, pokoknya macam-macam. Terus dia bilang gini, Bu Nani tahu nggak? Zaman sekarang tuh cara nanam mendapatkan satu pohon dengan bermacam-macam buah itu bisa. Saya bilang kamu punya? Punya. Ternyata dia punya, saudara. Makanya dia tidak teori tapi mempraktekkan. Nah, lalu saya tanya, gimana sih caranya? Jadi dia begini. Dia tuh punya pohon mangga. Ya. Tapi dia waktu itu dia punya benar pohon mangga. Dia punya pohon mangga. Nah, pohon mangganya itu pohon aroma manis. Nah, dia ketemu orang yang punya pohon mangga gedong. Ya. Dia nyangkok. Dia bilang ini manis banget, jadi dicangkok sama dia. Cara nyangkoknya itu bukan berarti dia dicangkok terus ditanam. Tidak. Ditempelkan ke batangnya pohon mangganya dia. Saya bilang caranya gimana? Bisa, ternyata hidup tuh. Dan berbuah. Jadi pohonnya dia, pohon mangga. Tapi berbuah dua macam. Satu buah mangga gedong, satu buah mangga harum manis. Kok bisa? Iya bisa. Dan dalam relatif singkat, 1 tahun sudah berbuah. Hidup.
sudah bisa dinikmati. Lah kalau kamu menanam dengan biji, mau sampai kapan? Minimal 3-5 tahun. Sekarang 1 tahun dia sudah bisa menikmati. Saudara, caranya bagaimana? Yaitu dia nyangkok sampai itu sudah berakar, lalu dipotong, potongnya itu dipaskan batangnya dia, besarnya batangnya pohon mangga gedong dengan mangga aromanis itu harus sama diameternya, ditempel, diikat, ada dikasih tanah diikat. Bisa tuh sampai kok aneh ya, kok kayak tulang saja bisa nyambung. Tapi dia bilang tetap diikat. Jadi bukan kalau tulang itu kan sudah selesai ya, sudah nyambung ya dibuka pembalutnya. Ini enggak, itu tetap dibalut. Mereka tetap dibalut itu. Jadi sampai berbuah pun itu tetap ada balutannya. Ya. Kamu pernah enggak lihat itu nyambung enggak? Saya enggak berani, nanti takut tambah mati nantinya. Yang penting itu saluran pembuluh yang dari akar bisa memberi makan kepada batang yang ditempelkan. Sampai bisa berbuah dan bisa dinikmati. Saudara, saya tidak cerita tentang tumbuh-tumbuhan, tapi saya cerita tentang rohani. Caranya sekarang ya, tidak seperti zamannya saya. Saya harus baca Alkitab itu benar-benar sampai belajar sendiri, lihat konkordansi, lihat ini. Zaman sekarang kamu buka di iPad ini semua bisa tahu. Ya. Coba kamu lihat apa arti battle thread keluar. Ya. Khotbah apapun ada di sini. Caranya gimana? Dicangkok saja, pelajari dan dicangkok. Salah satu gambaran saya akan sampaikan begini. Contoh misalnya, aduh saya tuh kok sangat tertarik sekali dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk Benny Hinn misalnya ya. Aku tuh pengen sekali bisa melakukan sesuatu seperti yang Benny Hinn lakukan ya. Hebat ini. Lalu bagaimana nyangkoknya? Caranya begini. Kamu tertarik dengan Benny Hinn, caranya bukan berarti aku tak ikutlah kemana dia pergi, tidak perlu saudara, jauh-jauh amat ya. Dan belum tentu nanti Benny Hinn ngomong, ngapain kamu mau ikut saya ya, kenal saja tidak ya. Caranya begini secara rohani, kamu harus banyak baca biografinya Benny Hinn, kamu banyak baca sekarang semua buku-bukunya Benny itu kamu baca semuanya. Nah di samping itu kamu serap itu. Serap sampai pada waktunya potonglah itu, tempelkan dalam hidupmu. Artinya ya, dijadi pelaku firman. Pasti nyantol. Bisa nangkep? Ya. Kalau engkau merasakan ya, ini hamba Tuhan ini luar biasa banget. Cara bagaimana aku nyangkok? Caranya begitu. Tidak usah terlalu lama. Ya. Waktunya sudah amat sangat singkat. Kau bisa banyak belajar. Dan mengikuti teladannya. Pasti nyampe. Salah satu hal yang saya lihat daripada kehidupan Bevis. Ya. Kalau saya melihat ya, Bevis itu kemampuannya kurang. Ya. Tapi karena dia itu selalu dekat sama engkau. Ya. Dia itu dari kecil tidak setiap malam nyetel kasetnya engkau. Sampai sekarang. Gak pernah enggak. Nyetel terus sampai dia tidur. Bangun tidur nyetel. Suatu saat saya masuk kamarnya Bevis. Ya denger khotbah engkau. Terus. Sampai dia mendapatkan urapan yang luar biasa. Kenapa? Nyangkok. Ya. Jadi cara kamu menyangkok caranya seperti itu.
Nah, bagaimana Elisa dan Elia ini nyangkok? Dia tim mau nyangkok. Elia sama Elisa. Pertama kali apa yang dilakukan oleh Elisa ini? Dia jadi budak, jadi pelayan dulu. Terus melihat kehidupan Elia. Lama-lama dia ngomong, aduh aku pengen loh seperti Elia. Ya. Aku pengen dia. Makanya dia kejar. Sampai di Betel. Ya. Kamu di sini saja, enggak mau. Aku belum nyampe. Ya. Dia terus kejar. Sampai mendapatkan apa yang dirindukan. Ya. Arti Betel itu adalah gerbang surga. Ini gerbang surga bukan yang gerbang surga yang di sini ya, yang untuk melayani orang-orang yang pulang ke surga. Ya. Arti Betel itu adalah gerbang surga. Karena apa? Karena Yakub pada saat itu dia sedang tidur dan dia melihat akan portal dari tempat dia tidur. Itu yang kalau saudara lihat. Naik ke atas. Oh, ini gerbang surga. Ya. Yuk kita baca firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam ayat yang ke-17 dari Kejadian. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak itu ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu namanya Luz, tempat perjanjian Tuhan. Karena di situ Yakub tahu, kamu akan pergi dan kamu akan aku bawa pulang ke tempat ini. Ya. Kamu akan menjadi alatku. Kamu ada keturunan Ishak dan Ishak dan Abraham. Kamu adalah orang yang mendapatkan double porsi. Itu semua perjanjian. Nah, saudara dan saya sudah sering kali dapat janji Tuhan kan? Siapa yang belum pernah dapat janji Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah mendapatkan janji Tuhan? Saudara pernah mendapatkan janji Tuhan kan? Nah, namanya saudara itu sudah ada di Betel. Sampai di gerbang surga. Sampai di sini. Ini semua janji Tuhan. Saudara, waktu kita doa 24 jam, Tuhan katakan ini sudah seluruh janji Tuhan itu sudah berbunga. Sebentar lagi berbuah, betul? 3 bulan lagi berbuah. Amin. Jadi itu yang harus dikejar. 3 bulan ke depan ada sesuatu yang luar biasa, itu yang harus dikejar. Karena kita sudah ada di Betel. Tapi jangan mengatakan, ya janji tinggal janji, aku sampai di janji Tuhan saja. Jangan. Ya. Belajar mencapai garis akhir. Seperti yang dialami oleh siapa? Elisa. Ya. Lalu dikatakan lagi dalam ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepada mereka, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga. Jadi sebetulnya kabar Elia naik ke surga itu sudah kemana-mana bukan? Ya betul gak? Semua nabi tahu kalau dia mau diangkat ke surga. Kenapa di antara semua nabi kok cuma Elisa saja yang mau ikut? Kenapa semua nabi tidak mau ikut? Nah ini persoalannya. Karena apa? Mau mementingkan diri sendiri, pengen enak sendiri. Udahlah aku gini-gini saja sudah cukup. Tidak mau mengejar lebih. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang mau mengejar lebih. Amin. Mau mengejar lebih? Harus mengejar lebih. Lalu dikatakan begini, jawab Elisa, aku juga tahu, diamlah. Kamu tahu, aku juga tahu, tapi kamu tahu, kamu sampai di situ, aku tahu, aku kejar, itu bedanya.
Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Saudara, Yeriko itu tempat apa sih? Yeriko itu adalah tempat tembok yang sangat tebal, yang harus dikelilingi sebanyak 7 kali baru bisa roboh. Nah, apa arti daripada Yeriko? Runtuhkan semua tembok-tembok penghalang. Apa yang menjadi tembok penghalang dalam hidupmu? Banyak, saudara. Ya. Seringkali, saya tadi baru cerita dengan saudara-saudara yang lain. Seringkali begini, kalau kita mau pelayanan, ya, ada-ada saja. Selalu ada-ada saja. Kemarin ini, Sofi itu mau pelayanan. Tiba-tiba, kita mau pergi nih, sudah. Si mbak baru ngomong gini, "Bu, ini bajunya kelastrikaan." Wah, hati ini panas Sofinya. Duh, baju baru dipakai sekali. Nah, sudah gak sejahtera hilang kan. Iblis selalu begitu. Kalau enggak nanti di dalam rumah tangga itu anak yang dipakai sama, jadi iblis lagi bisik-bisik sama anak. Anak bikin jengkel, pembantu bikin jengkel, yang ini bikin jengkel. Kerjaan yang sebenarnya sudah mau selesai jadi berantakan. Saudara, saya itu pernah ngalami gitu. Saya sampai kebingungan. Saya itu pakai iPad ini. Mau khotbah, sudah mau jalan nih. Dari tempat itu saya buka. Hilang, saudara. Catatannya hilang. Waduh, saya keringet dingin. Saya masih ingat itu di Tegal. Saya keringet dingin. Tuhan, jadi gimana aku khotbah apa? Gak ada catatannya. Ayat-ayatnya pun tidak ada. Saya benar-benar syok, saudara. Saya sampai ngomong gini, aduh, saya lama sekali sampai berdiri di sini, lama sekali. Tuhan, aku khotbah apa ini? Gak ngerti, sejudulnya tahu tapi ayatnya gak inget semuanya gimana. Tapi pada saat saya masuk dalam ketenangan, ya, dan saya tidak grogi dan saya tidak panik, itu tiba-tiba, saudara, ada bayangan di depan saya. Ayat-ayatnya. Jadi saya langsung, sudahlah langsung ngambil Alkitab saja, langsung khotbah. Yang penting sejam saya khotbahnya, saudara. Selesai saya keringet dinginnya keluar, saya bilang, "Terima kasih Tuhan, Engkau tidak mempermalukan saya." Nah, kadang-kadang iblis bisa sampai seperti itu. Makanya sekarang sejak itu saya selalu backup. Saya sudah taruh di sini, saya taruh di tempat lain. Saya pikir kalau ini hilang, saya masih punya satu cadangan, ya. Harus punya cadangan minyak, ya saudara. Jadi jangan karena mau ndak mau ini suka error. Ya, nah, kembali lagi. Banyak sekali iblis itu menghalangi. Kita sudah mau kerja, kita sudah mau melakukan sesuatu, ada saja yang bikin damai sejahtera kita hilang. Ya anak mungkin, pembantu mungkin, pekerjaan mungkin. Yang seharusnya sudah bisa selesai menjadi tidak selesai. Nah, awas, hati-hati, itu Yerikomu. Karena 99,9% saudara dan saya itu adalah orang-orang yang kurang sabar. Betul gak sih? Siapa yang punya ngomong sabar? Itu Pak Sinardi itu loh, sabar banget. Ya. Saya tuh kalau lihat Pak Sinardi itu sabar banget gitu loh. Ya. Tapi
Tidak semua orang seperti Pak Sinardi. Betul? Dan 99,9% itu kita tuh sangat-sangat tidak sabar. Saya akui, saya orangnya sangat-sangat tidak sabar. Kalau ada sesuatu hal yang tidak beres, langsung saya tuh nggak suka sayanya. Ya. Dan saya belajar, Tuhan, ini termasuk salah satu kulit daripada bawang bombay yang saya harus lepas. Ya. Yeriko, itu Yeriko. Perlu apa? Dikelilingi, dolingin terus. Sifat-sifat kita yang tidak baik. Sampai harus roboh. Kalau tidak roboh, kamu gak bisa masuk Kanaan. Yuk kita teruskan. Yang terakhir adalah ke Sungai Yordan. Ayat yang kelima. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, rombongan nabi itu banyak. Di Betel ada, di Yeriko ada. Ya. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Ya. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, tetap berjalan hand in hand with Jesus. Ya, tetap terus, dia nggak mau berhenti. Ya. Lalu 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Nah, mereka ikut berjalan kan? Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Nah, banyak sekali golongan orang yang seperti ini. Ada golongan yang dari Betel sampai di Betel nggak mau ikut, puas dengan apa yang ada. Nah, tapi ada golongan nabi yang dari Yeriko ini rada lumayan, dia ikut, pengen tahu. Lawatan kayak apa? Pengen tahu. Caranya gimana sih? Elia nanti mau dibawa. Pengen tahu. Sampai di situ saja. Sampai di batas Sungai Yordan. Di sini. Stop. Hanya sekedar jadi penonton. Saudara, jangan jadi penonton. Tapi jadi bintang filmnya. Amin. Jadi pelaku. Kalau Elisa enggak, dia pengen lihat. Nah, coba selanjutnya dikatakan begini. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, dikatakan kamu ini mintanya macam-macam. Karena dia tahu, aku sudah belajar mulai dari Betel. Dari Gilgal aku mulai belajar sampai ke Betel, ya. Sampai ke Yeriko. Saat ini sudah hampir sampai aku ke Yordan. Ini sudah sampai batas aku mendapatkan sesuatu yang double porsi. Aku harus rebut itu. Harus menjadi pelaku. Harus menjadi pelaku. Amin. Amin. Ya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sangat sukar.
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Coba lihat, bayangkan di sini ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Kiranya yang diceritain Elia sama Elisa apa? Apa yang dipesankan Elia kepada Elisa? Bisa nebak lah kira-kira. Dia berjalan sama-sama. Saya yakin saat mereka berjalan dalam detik-detik terakhir, Elia akan memberikan wasiat kepada Elisa. Pesan terakhir sebelum dia pulang. Apa kira-kira pesannya? Saya yakin dikatakan tongkat estafet aku berikan kepadamu. Teruskan. Apa yang belum aku selesaikan, kamu yang harus selesaikan sampai garis akhir. Tongkat estafet. Ya. Dia akan bicara tentang tongkat estafet ini. Tidak semua orang mendapatkan tongkat estafet. Dan hanya Elisa diberi tongkat estafet sama Elia. Elia berjalan bersama-sama. Lalu berbicara, berbincang-bincang. Dan sebetulnya ini yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau engkau jalan bersama Tuhan, engkau akan diberitahukan oleh Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus engkau lakukan. Saudara, tidak mudah, tapi saya percaya bahwa di dalam segala usaha dan pekerjaan kita, Tuhan itu akan memberikan beberapa petunjuk apa yang harus dilakukan. Dan kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Baik mengenai usaha maupun mengenai pelayanan. Saya yakin sebentar lagi kita akan sama-sama pergi tanggal 10, mungkin tanggal 1. Pak Gideon nanti malam sudah mau berangkat untuk pergi ke Panti Anak dulu. Ya. Saya yakin kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk membuat adanya lawatan di Panti Anak dan Palangkaraya dan 17 titik yang akan terjadi, Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan akan membuat sesuatu divine connection. Sampai sesuatu yang tertutup akan terbuka. Ya. Kalau jalan sama Tuhan, itu akan diberi petunjuk. Oh, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini. Nanti jalannya ke sini. Itu pasti, saudara. Pasti Tuhan akan berikan jalan-jalan sampai kita tahu, oh harus begini. Secara manusia, saudara, kalau ditanya cukup gak uangnya, saya bilang saya gak tahu. Saya gak berani bilang tidak cukup, tapi saya juga tidak berani ngomong cukup. Tapi saya percaya bahwa berasal dari Tuhan, saya mau jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan kasih banyak petunjuk, saudara. Dan Tuhan akan bukakan perkara-perkara yang tidak pernah saya pikirkan. Itu Tuhan yang akan bukakan. Saya sangat percayakan hal ini. Bahwa pelayanan nanti di 17 titik yang diadakan tanggal 10 November. Itu akan terjadi lawatan yang luar biasa. Saya mau cerita sedikit yang kemarin di Makassar, saudara. Di Makassar ini orangnya cuma sedikit. Ya. Karena ternyata orang Makassar itu tidak banyak yang ikut dalam lawatan. Ya. Sedangkan kami yang dari Jawa juga tidak terlalu banyak. Ya. Nah, di sana tuh panasnya luar biasa. Ya. Sehingga kita itu dibagi. Kamu bagian ini ya, kamu bagian ini, bagian ini. Salah satunya yang ikut sama saya bilang kamu ikut bagiannya gitu. Saya bisa apa? Apa aja.
Ya sudahlah saya mau ikut potong rambut gitu. Saya bilang kamu pernah les potong? Les potong sih enggak, tapi mama saya salon jadi saya tidak-tidaknya bisalah dikit ya sudah. Gitu. Saudara tahu enggak? Yang potong rambut banyak dan mereka banyak diberkati. Ya. Yang ikut dalam ubah nasib ya. Sampai ada beberapa orang seberang yang mau ikut Tuhan dan mau didoakan. Masih banyak hal yang bisa dijamah sama Tuhan. Yang pijet refleksi mulai dijamah sama Tuhan. Tiba-tiba nangis. Nangis bukan karena dipijet sakit ya. Tapi dia merasakan kok ada orang seperti kamu mau mijetin saya gitu. Karena begini, biasanya yang mijet itu kan mbok-mbok. Ini orang cantik-cantik, putih-putih. Mijetin mbok-mbok kan kewalik. Sampai si mbok-mbok yang ini sampai bingung. Orang secantik kamu, sebersih kamu mau megang kaki saya yang seperti ini gitu. Tapi dengan apa yang dilakukan, ada sentuhan kasih yang membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, sebetulnya itu yang Tuhan mau. Ada sentuhan-sentuhan yang Tuhan akan berikan. Nah, ini yang dialami oleh Elias. Elisa mengalami sentuhan ya, saat bicara dengan Elia. Dia tahu ada sentuhan yang luar biasa. Nah, sedang mereka berjalan terus ayat 11. Sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saya bisa bayangkan ketakutannya Elisa loh saudara. Dan lagi jalan nih, tiba-tiba agak angin badai memisahkan mereka dari gandengan atau jalan sama-sama. Lah, Elianya kok bisa kedorong sama angin badai? Tiba-tiba ada kereta yang berapi, dia naik. Hilang. Wah, kayak apa? Saudara bayangkan. Tidak semua orang mendapatkan suatu pengalaman seperti itu. Yang dari dekat. Nabi-nabi yang lain di seberang dia lihat. Wow, begitu saja. Dari jauh. Saudara mau pengalaman dengan Tuhan dari dekat atau dari jauh? Kalau dari dekat, belajar dekatkan diri sama Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, pegang terus. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, ya Bapakku, Bapakku, kereta Israel dari orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkan menjadi dua bagi koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Ini tongkat estafet yang ditinggal. Ya. Begitu dia lihat, tapi sebelumnya apa? Dia robek jubahnya sendiri. Apa artinya? Dia katakan, aku bukannya aku lagi. Jubahku yang lama aku harus tanggalkan. Aku harus sobek, bukan sekedar dicopot. Disobek saudara. Nah ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Untuk mendapatkan pengurapan double porsi yang Tuhan rindukan. Sobek jubahmu. Jubah itu bicara apa? Bicara pakaian kebesaran. Apa yang kamu banggakan. Sobek. Apa yang dahulu menjadi kebanggaanmu, lepaskan semuanya. Bukan sekedar lepas, sobek-sobek yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau kamu tanggalkan suatu saat kamu bisa ambil. Tapi kalau kamu sobek itu pakaian kebesaranmu. Semua hal yang kamu gantungi, yang kamu harapkan, yang kamu andalkan. Sobek itu semuanya. Tinggalkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia pungut itu jubah Elia. Dan dia katakan, mulai hari ini hidupku bukan aku lagi.
Ambil jubah Yesus. Jubah Hineni. Jubah karakter Kristus. Menjadi sesuatu hal yang baru. Lalu dikatakan begini. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya lah atas air sambil berseru. Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saudara, dia mendapatkan double porsi. Karena apa? Melepaskan jubah kebesarannya. Melepaskan apa yang diandalkan. Apa yang dulunya menjadi andalannya. Apa yang dulunya menjadi sesuatu hal yang dia bisa. Dan dia pungut itu. Saudara, untuk mendapatkan lebih, belajar merobek semuanya. Semua kesombongan, semua yang diandalkan. Kalau tidak bisa. Saya pernah mengalami sesuatu hal, pengalaman yang sangat tidak enak dalam hidup saya. Pada saat saya sudah pernah cerita bahwa bagaimana saya itu menjadi orang yang pas-pasan. Ya, artinya pintar sekali tidak, bodoh sekali juga tidak. Sampai pada saat saya masuk mahasiswa, itu kepandaian saya 10 kali lipat, saudara. Ya. Saya merasakan kepandaian saya itu 10 kali lipat. Saya kalau baca sesuatu, sekali saya baca, saya sudah bisa ngerangkum. Langsung saya bisa ngerangkum. Langsung saya bisa cerita lagi. Dan saya tahu itu kepandaian dari Tuhan. Nah, sampai saya meraih yang namanya sarjana hukum saya itu dalam relatif singkat dan sangat mudah. Tidak pernah fail. Tidak pernah ngulang 2 kali. Itu yang bikin saya menjadi sombong. Saya merasakan saya sudah memakai jubah kebesaran saya. Dan itu yang Tuhan gak suka. Pada saat engkau akan naik next level, ya, Tuhan akan cabut itu semuanya. Sampai pada saat saya masuk ke notariat, saya mengalami kesukaran yang sangat berat. Saya sampai bilang, apa saya itu sekarang sudah jadi bodoh ya. Tapi saya belum menyadari bahwa itu karena kesombongan saya. Sampai suatu saat saya tobat, saya bilang Tuhan rasanya saya kok sudah jadi bodoh sekarang. Saya bilang, jadi apa yang harus saya lakukan? Sudah saya mau berhenti atau bagaimana? Lalu Tuhan mulai mengoreksi diri hidup saya. Kamu gantung sama kekuatan kamu sendiri. Kamu merasakan bahwa kamu mampu, kamu pinter, kamu bisa meraih segala-galanya. Sekarang kamu lakukan. Bisa enggak ternyata kamu enggak sama aku, bisa enggak? Saya merasa, oh ya Tuhan, tanpa engkau aku enggak bisa berbuat apa-apa. Wujud nyata, pinternya pinter, ternyata enggak lulus tuh. Gimana coba? Sampai saya bertobat dan saya bilang, saya mau sobek baju kebesaran saya. Dan saya mau ambil jubah Yesus. Saat saya pakai jubah Yesus. Begitu saya maju, saya bilang, Tuhan, aku bukan aku, tapi Engkau yang menjawab. Bukan aku Tuhan, Engkau yang melakukan semuanya di dalam aku. Aku mau berjalan, aku mau ujian, aku mau sidang, aku mau lakukan semua bersama dengan Engkau. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuka pintu lebar-lebar yang membuat saya bisa mencapai kesarjanaan. Kenapa? Dan sejak pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat menggores dalam hidup saya. Saya katakan, tidak bisa hidup di luar Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri.
Semua yang menjadi andalan sobek saudara. Pakai jubah Yesus. Bersama dengan Yesus akan bisa melakukan segala perkara. Saudara, seringkali kita ini tidak bisa menyadari bahwa sebetulnya kita itu nggak bisa apa-apa. Tapi kesombongan yang membuat kita itu merasakan kita mampu dan kita bisa. Dan Tuhan katakan, selama engkau menggantung pada dirimu sendiri, jangan harap kamu bisa mengatur segala-galanya. Saudara, saya belajar sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak berani untuk mengulangi kesalahan saya. Apapun juga, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Saya akan tahu, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Kalau saudara berhasil, itu karena Tuhan. Kalau saudara pinter, itu karena Tuhan. Kalau kalian bisa, itu karena Tuhan. Ya. Lepaskan jubahmu, supaya kamu mendapatkan double porsi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, betapa rindunya Tuhan Engkau untuk melihat lawatan terjadi. Tapi sebelum lawatan itu kami alami Tuhan, buat kami pribadi Kau lawat pada malam hari ini. Buat kami tidak mau berhenti di Gilgal Tuhan. Buat kami tidak mau berhenti hanya di Betel dengan melihat semua janji-janji-Mu dan tidak menjadi suatu kenyataan. Yakub di Betel hanya mengalami janji dan tidak mengalami apa arti firman jadi daging. Kalau saat ini kami masih ada di Betel Tuhan, buat kami terus Tuhan ke Yeriko. Jangan berhenti hanya sampai memegang akan semua janji-Mu. Tapi buat kami Tuhan, meruntuhkan semua yang menjadi penghalang pengikutan kami kepadamu. Tuhan, buat kami tidak di pinggir sungai Yordan. Tapi kami mau masuk Tuhan, masuk dan masuk mengalami mujizat bersama dengan Engkau. Nabi-nabi yang lain gak mengalami mujizat karena mereka tidak melangkah kakinya menyeberang Yordan. Tapi kami mau melangkah menyeberang Yordan Tuhan, untuk mengalami mujizat bersama dengan Engkau dan merobek semua hidup kami memakai baju hineni, jubah estafet yang Kau pesankan buat kami. Bapa, buat kami mengerti akan hal ini Tuhan. Kami sangat merindukan double porsi terjadi atas hidup kami. Kalau kami masih di Yeriko Tuhan, buat kami maju. Kalau kami saat ini sudah ada di Yordan Tuhan, buat kami melangkah lebih lagi untuk menyeberang dan menikmati berkat-Mu dan mujizat-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan, hari-hari di hadapan kami ini Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak berhenti sampai di sini. Dalam saat teduh ini saudara, renungkan firman Tuhan ini. Saudara posisinya ada di mana? Apakah puas dengan menjadi orang Kristen biasa?
puas dengan semua janji Tuhan dan tidak menjadi kenyataan. Atau saudara mau masuk dalam double porsi ini. Ya Tuhan. Kita nyanyikan, Kau yang mengajar untuk aku meletakkan. Biar pujian ini berbicara dan merupakan keluar dari hati kami yang paling dalam. Kita katakan, Kau yang mengajar untuk kami meletakkan, mengajar untuk kami terbang. Hanya gantung sama Tuhan. Hidupku
cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih. Bapa, oleh karena anugerah-Mu lah kami akan mendapatkan double porsi Tuhan. Layakan kami untuk hari-hari di hadapan kami. Jikalau kami masih di battle Tuhan, kami mau terus ke Yeriko. Kami terus mau ke Sungai Yordan. Kalau kami sudah di Sungai Yordan Tuhan, buat kami tetap bersama dengan Engkau sampai kami menerima jubah yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Layakan kami menerima semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin.